Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Hari ini hari Rabu tanggal 3 November 2021. Saudara Magus mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaannya itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain? Tidak duduk mempertimbangkan dulu apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, dia tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Yesus melontarkan satu kalimat yang sungguh radikal, sungguh keras, yang membuat kita harus berhenti untuk memikir, merenungkannya, dan mempertimbangkannya. Barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, dia tidak layak menjadi muridku. Saudari-saudara, Yesus berbicara tentang salib. Salib bagi kita selalu berarti pengorbanan. Harga yang harus kita bayar justru karena menjadi pengikut Yesus. Suatu konsekuensi yang harus kita terima, kita pikul karena kita pengikut Kristus. Yesus, saudari-saudara, memberi contoh kehidupan justru dari kayu salib. Nilai hidup itu semakin dipahami ketika orang melihat penderitaan salib, khususnya penderitaan salib Yesus, karena justru dalam iman terhadap salib, kehidupan itu menerima maknanya yang terdalam. Karena itu, saudari-saudara, di dalam hidup ini kita diminta untuk turut serta ambil bagian dalam cara hidup Yesus, memikul salib. Saudari-saudara, apa artinya memikul salib? Atau apakah salib itu dalam kehidupan kita? Salib dalam kehidupan kita, saudari-saudara, dapat mengambil rupa atau wajah atau bentuk macam-macam.
Salib bisa berbentuk saat-saat kritis, saat-saat yang sulit. Ketika seseorang sepertinya kehilangan harapan. Salib juga bisa mengambil bentuk perkara-perkara kecil, perkara-perkara besar, relasi yang menyakitkan dan tidak nyaman, penyakit yang harus diderita, sakit yang berkepanjangan, tugas-tugas berat yang harus Anda jalani, atau resiko-resiko, konsekuensi-konsekuensi yang harus Anda terima dan pikul karena Anda pengikut Kristus. Itulah salib. Itulah salib kita. Salib juga bisa berarti segala macam konsekuensi yang Anda pikul di dalam hidup berkeluarga ketika memilih untuk menjadi keluarga Katolik. Ketika memilih si A menjadi suami Anda, si B menjadi istri Anda. Dengan segala kelebihan kekurangannya yang harus Anda terima. Ketika Anda harus berhadapan dalam keluarga situasi-situasi yang tidak Anda harapkan. Kadang-kadang kehilangan akal, kadang-kadang kehabisan kesabaran, kadang-kadang ingin pisah saja. Mengapa berkeluarga justru harus menderita? Padahal cita-citanya ingin hidup bahagia penuh kasih. Tapi ketika dalam situasi itu Anda memilih untuk setia. Meskipun Anda harus pikul salib. Disitulah nilai mengikuti Yesus itu mendapatkan wujudnya. Sama dalam pekerjaan saudari-saudara. Ketika Anda harus bekerja dengan tulus penuh pengorbanan, dengan macam-macam tuntutan dari atasan yang hari ini bilang A, besok B, sepertinya tidak pernah ada yang benar kita kerjakan meskipun kita sudah berusaha mengikuti segala petunjuk dan tuntunan. Itu salib. Ketika dalam hidup di tengah masyarakat saudari-saudara, Anda harus memikul macam-macam konsekuensi. Apakah itu direndahkan? Apakah itu dijauhi? Apakah itu kemudian dicurigai? Apakah itu kemudian difitnah? Ditolak? Itulah salib. Tetapi poinnya bukan di situ saudari-saudara. Bahwa kita tahu, kita paham itulah salib hidup kita, betul. Tetapi apakah kita setiap memikul salib? Apakah kita tekun, setia, hidup di jalan yang Yesus katakan mengikuti aku dengan memikul salib? Itu poinnya, itu yang penting. Maka penegasan Yesus hari ini, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, dia tidak layak menjadi muridku. Itu menjadi sebuah dorongan untuk kita supaya tidak mudah menyerah dalam hidup ini. Tidak gampang putus asa dalam menjalani hidup. Hidup ini memang penuh dengan salib. Tapi kesetiaan kita memikul salib itulah yang menentukan kebahagiaan terakhir. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pikul salib lebih dahulu, bahagia kemudian. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sungguh menunjukkan kepada kami hari ini kepantasan kami, kelayakan kami menjadi murid-murid-Mu bila kami mampu dan setia memikul salib kami. Ketika kami mampu untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi kami untuk fokus pada Engkau dan segala kehendak-Mu. Kuatkan kami Tuhan agar dalam hidup yang penuh dengan perjuangan dan pengorbanan ini, kami senantiasa Kau dapati setia. Anugerahkan kesabaran, ketabahan iman, kekuatan dan
Perlengkapi kami dengan segala rahmat yang kami butuhkan untuk mampu menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia. So Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.